Mari pahami rahasia zakat, ibadah yang membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan bisa menjadi jalan menuju surga. Lalu, bagaimana jika sebagian dari harta yang ada di tangan kita sebenarnya adalah hak orang lain? Allah memperingatkan orang yang menimbun hartanya dan enggan menunaikan zakat dengan ancaman yang sangat mengerikan. Tahukah Anda, harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa menjadi penyebab azab di akhirat? Sahabat sekalian, setelah kita membahas syahadat dan sholat, kini kita melanjutkan ke rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Sebuah ibadah yang bukan hanya membersihkan harta, tapi juga menyucikan jiwa. Bagian 1. Apa itu zakat? Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, bertambah, dan berkembang. Secara syariat, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai aturan Islam. Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Surat At-Taubah ayat 103. Bagian 2. Kedudukan zakat dalam Islam. Zakat adalah rukun Islam ketiga, sejajar dengan sholat. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah selalu menyandingkan perintah sholat dengan zakat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan zakat bukan sekedar ibadah sosial, tapi juga ibadah spiritual yang wajib dilaksanakan. Bagian 3. Jenis zakat. Dalam Islam, ada 2 jenis zakat utama. 1. Zakat fitrah. Dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebelum Shalat Idul Fitri. Bertujuan membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari dosa kecil dan perkataan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zakat fitrah adalah penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin." Hadis riwayat Abu Daud. 2. Zakat mal atau harta. Dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Misalnya, dari emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak. Besarnya zakat berbeda sesuai jenis hartanya. Umumnya, 2,5% dari harta simpanan yang mencapai nisab. Bagian 4. Golongan penerima zakat. Allah telah menentukan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil zakat. 4. Mualaf yang dibujuk hatinya. 5. Budak yang ingin memerdekakan diri. 6. Orang yang berhutang. 7. Orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal. Pembagian zakat tidak boleh sembarangan, karena ia adalah aturan syariat. Bagian 5. Hikmah zakat. Zakat memiliki hikmah yang luar biasa, baik bagi pemberi maupun penerima. 1. Bagi pemberi, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia, menyucikan harta dari hak orang lain, mendatangkan keberkahan dalam harta. 2. Bagi penerima, membantu memenuhi kebutuhan hidup, menumbuhkan rasa persaudaraan dalam Islam, mengurangi kesenjangan sosial. 3. Bagi masyarakat,
menjadi sarana distribusi kekayaan yang adil, menumbuhkan solidaritas umat, menegakkan sistem sosial Islam yang seimbang. Bagian 6. Ancaman bagi yang enggan berzakat. Orang yang enggan menunaikan zakat mendapat ancaman keras. Allah berfirman, orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan kepada dahi, lambung dan punggung mereka. Surat At-Taubah ayat 34-35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan berubah menjadi seekor ular besar yang melilitnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Bagian 7. Zakat dan sedekah. Perlu kita bedakan antara zakat dan sedekah. Zakat hukumnya wajib, dengan aturan tertentu. Sedekah hukumnya sunnah, bisa diberikan kapan saja dan kepada siapa saja. Keduanya adalah bentuk kebaikan. Tetapi zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Bagian 8. Pelajaran dari zakat. Dari rukun Islam yang ketiga ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. 1. Harta bukan hanya untuk kita. Ada hak orang lain di dalamnya. 2. Zakat mendidik kita untuk ikhlas dan peduli pada sesama. 3. Zakat memperkuat ikatan persaudaraan dan keadilan dalam masyarakat. Penutup. Sahabat sekalian, mari kita renungkan. Sudahkah kita menunaikan zakat dengan benar sesuai syariat? Jangan sampai harta yang kita kumpulkan menjadi sebab azab, padahal ia bisa menjadi jalan menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam berzakat, sehingga harta kita menjadi berkah, jiwa kita bersih, dan masyarakat kita penuh rahmat. Jangan lupa subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Dan insya Allah kita akan lanjut ke seri berikutnya, Yaitu Puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.